Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini di channel gua Fitra Agam kita akan ngobrol. Intinya di channel gua ini kita ngomong-ngomong sesuatu yang berfaedah dan juga mudah-mudahan bisa menghibur dan bermanfaat ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan ngobrolin soal COVID-19, sebuah pandemi global ya yang sudah mendunia dan kita dalam sejarah ini di 2020 ini bisa dibilang ya sesuatu yang cukup besar pengaruhnya ke kehidupan kita ya. Nah, ini ada sahabat gue nih. Sahabat gue, perkenalkan namanya Akbar. Halo, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, nama saya Akbar. Saya di sini diundang khusus kebetulan, alhamdulillah sebagai pembuka untuk Channel YouTube gue. Jadi sebenarnya sih santai ya, bukan yang kaku banget, santai aja kita. Nah, gue sama Akbar ini udah sahabatan dari kecil ya, dari zaman masih main gundu, masih nyebur kali sampai sekarang boker di udah celana, punya- sampai sekarang udah punya anak, tetap masih main, sampai masih mau bikin main anak aja. lagi. Oh iya, waduh, mantep. Nah, jadi intinya di sini Akbar, sohib gue ini kemarin positif ya, Ya, positif COVID-19. Itu kira-kira awalnya gimana bre bisa positif loh? Awal ceritanya. jadi awalnya itu gue ngerasa demam tinggi, Bray. Demam? Demam tinggi. Wih. Pas dicek tuh 38,9. Wih. 3 harian minum obat demam biasa, Panadol biasa kita minum, turun demam. Hmm. Tapi di hari kedua demam tuh badan nyeri, Hmm. tulang otot nyeri semua. Terus di hari ketiga Hmm. konsul ke dokter, Hmm. disarankan rapid, Hmm. langsung disarankan rapid test. Saat itu juga rapid test keluar non reaktif, Hmm. alias negatif. Dokter sendiri nggak ada melihatnya, awalnya cuma demam biasa. Tapi karena situasi pandemi ini yang sudah sangat mengglobal mendunia, Hmm. disarankan atur waktu untuk swab test. Oh. Langsung kemudian kita ikutin lah Hmm. protokol dari dokter tersebut. Saya ke RSUD Kota Bekasi untuk swab test. Hmm. Sehari kemudian, nah itu diumumkan saya positif. Wih. Nah itu pas positif pertama kali itu perasaannya gimana Bray? Kalau positif hamil kan istri kita happy. Kalau Iya. ini kan positif malah gimana nih perasaan? Sharing sedikit ya. Dulu sebelum misalkan tes medis, misalkan kayak HIV, sifilis, gue pribadi udah tes. Oh lu pernah Bray? Pernah. Tes HIV? Tes HIV, Wih. sifilis udah tes. Ngeri juga ya? Sama hasilnya kayak kita deg-degan nungguin hasil kemarin Oh, iya. swab tes COVID. Alhamdulillah HIV, sifilis non reaktif semua. Oh. Nah, saat itu sempat pede, gue nggak mungkin lah kena, palingan demam biasa nih. Hmm. Terus kok ini nggak dikasih tahu, biasanya teman gue langsung nge-share gitu, langsung ditelepon berkali-kali, ya udah diangkat, ternyata positif. Hmm. Saat tahu positif, ya itu makin drop terus terang, down banget, merasa kayak orang Down paling, kayak ini ya, tekanan ya. iya, merasa kayak orang paling terjolimi gitu. Waduh. Kayak dosa apa yang gue perbuat gitu sampai kena gitu. Gue HIV sifilis aja bisa lewat gitu. Itu kenapa harus HIV sifilis tuh? HIV sifilis Penasaran juga gue. saat gue kerja di Bali. Oh, waduh, apalagi Kan Bali di lapas lagi ya. kan. Jadi Bebas lagi ya. protokol di sana saat tugas itu ya memang sebulan sekali harus tes. Oh. Udah jalanin. Nah itu saat tahu positif, ya itu terus terang down banget. Hmm. Justru malah bikin kita makin drop, Waduh. imun makin turun. Nah saat itu saat imun makin turun, gue diare Bray, Waduh. Mules-mules ya, mulas. moncor. Tapi nggak ada gejala lain yang seperti kayak misalnya hilang rasa, manis, asin, gurih itu hilang, enggak, normal makan. Normal ya, nggak kan kalau umumnya itu biasanya orang gejala umum ya yang kita ketahui dari media ya, berita-berita katanya hilang indera penciuman perasa gitu. Tapi lo enggak ya? Enggak, makan tetap enak. Menjajan apa juga kayak kita bisa jajan Frankie. Normal, nggak ada Tapi masalah. waktu itu nggak sempet sih, karena gue lagi di Depok. Tetap. Terus, tapi ya mungkin kebayang-bayang dropnya ya, takut ditinggalin teman-teman atau orang terdekat gitu, keluarga. Justru makin drop, jadi sesek.
Dan seseknya memang sesek parah, sesek napas kayak kita kalau orang nggak bisa renang terus tenggelam gitu. Hmm. Gitu seseknya kayak gitu. Hmm. Tapi orang ngelihat kita ya biasa aja sih. Lu Hmm. masih bisa olahraga keluar, sepedahan, atau lu mau ke mall ngobrol sama siapa nggak masalah. Nggak kelihatan lah ya Nggak dari kelihatan. luar ya. Tapi itu seseknya itu emang langsung muncul karena ada tekanan perasaan juga ya. Maksudnya kan kalau misalkan orang asma atau apa kan emang dia benar-benar sesek natural dia paru-parunya atau memang nggak bisa napas. Tapi lu juga nggak ada gangguan pernapasan sebelum. Eh, kalau dokter berasumsi sih yang gua kemarin sering konsul itu fase periodenya tuh emang begitu. Jadi awal demam, terus di hari keempat, kelima tuh sempat diare, terus next kalau sesek, napas, asma itu bisa relatif. Tapi ya mungkin karena gue stimulus mungkin lagi drop ya, jadi mungkin lebih parah. Gitu. Oh iya, jadi emang stimulus juga sih ya. Oke oke. Nah, gue mau nanya juga nih, kan lo kan bisa dibilang sebenarnya cukup taat juga protokol ya, maksudnya ngikutin kan. Siap. 3M, pakai masker, jaga jarak sama cuci tangan. Nah, sebenarnya ngikutin juga kan sebetulnya. Kira-kira itu udah ngikutin tapi kok bisa ketularan gimana tuh Bray? Kira-kira menurut lo? Nah, dari mana gitu? Iya. Semua orang pertanyaan yang pertama kali saat gua share atau gua tahu positif, kena dari mana? Ya. Nah, jadi ini kan nggak seperti kayak penyakit kita kecelakaan atau misalkan kita bisa tracingnya gampang gitu kayak kembali lagi kayak HIV atau TBC bisa di tracing jelas gitu. Dari tempat mana tuh kata main kemana kemarin? Kita jajan di mana? Jajan Frankie lagi. Kalau COVID itu kayak dari ngobrol begini aja, itu juga bisa rentan. By the way udah sekarang udah negatif ya. Alhamdulillah kali. Kita juga tetap lah patuh juga. Ini kan kita juga jawab. Ya. Terus gue sih indikasi kalau gue ngerasa ya, kayaknya karena di tempat fitness. Oh iya, serius? Daerah mana tuh Bre? Gue sempat fitness di dekat kantor. Dekat kantor? Bekasi ya? Cuma nggak, misalkan kalau dulu waktu senggang rutin fitness terus ya mungkin seminggu 2 kali. Gue curiga sih di sana kena. Ya karena kayak oke lah kita pakai masker, tapi kan pegang alat. Iya. Terus interaksi orang keringat segala macam. Iya benar. Padahal di sana udah dikasih mungkin disinfektan segala macam udah juga kali. Iya, udah kayak disinfektan, terus hand sanitizer, masker. Tapi ya tetap kembali ke diri sendiri sih. Lo yang bisa protek diri lo sendiri, lo mau maju atau mundur ya. Kita nggak tahu sih kan, maksudnya kan virusnya itu ya nggak kelihatan. Ini memang sebuah penyakit yang misterius lah bisa dibilang. Sebenarnya kemarin gue sempat mau daftar fitness juga, cuma ragu-ragu. Jangan dulu dah. Mending olahraga biasa, jalan kaki, sepedahan. Nah, iya akhirnya gue olahraga sendiri akhirnya. Sebenarnya ya kalau mungkin orang yang aman juga bisa aja sih, tergantung orangnya juga ya. Tadi kata lo ya, balik lagi ya. Saya nggak tahu ya, takdir juga ya. Iya. Ya, seperti yang kita sering dengar nih, Bray. Kalau ustadz cerita atau guru-guru kita, ini ibarat kayak kita di medan perang, peluru itu udah ada namanya masing-masing. Bener. Nah, kapan kita kena? Kita nggak tahu ya, padahal kita udah proteksi udah luar biasa ya. Kita udah pasang anti peluru nih, udah pakai masker, udah jaga jarak, udah cuci tangan. Tapi kalau emang itu udah tertulis nama kita kena ya harus kena, udah nggak bisa nolak. Ya itulah qadarullah ya, dalam Islam kita. Jadi kembali ngomong agama kita serius. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, ini gue mau lihat ini sih, kalau dari pengalaman lo kan, ya memang sih di tempat gua nih, di perumahan gua di Depok kan, di satu kompleks ketika ada yang COVID tuh pasti diumumkan namanya, tinggal di mana, terus juga ya diupayakan kalau ada yang kontak harus tracing segala macam, dan itu tuh terbuka lah di komplek gua gitu ya. Jadi ada yang COVID 1 orang, diumumkan di grup langsung si A, si B, si C, terus juga anaknya semua, istri gimana progresnya dikasih tahu di tempat gue sih gitu. Tapi kalau kita lihat ada di tempat tertentu ya, ya itu mungkin di kantor atau di lingkungan kita itu malah dirahasiakan, ya kan? Kadang janganlah nanti stigma tetangga gini. Ya itu hal yang wajar sih. Memang kadang orang merasa takut dijudge, takut stigmanya buruk, maksudnya dijauhin dan segala macamnya. Nah itu kira-kira kalau menurut lo gimana Bray? Kalau lo sendiri mengalami itu memang gimana tuh? Gue sepakat dengan yang lo bilang tadi.
kita emang harus ngumumin. Tapi gue sendiri, gue kalau nggak ngalamin, gue akan bilang begitu. Tapi saat gue diponis, gue bagaimana memprotek diri gue, orang lain jangan sampai tahu. Ya mungkin hanya orang-orang dekat, ini kayak lo, saudara, teman kantor. Kantor otomatis harus tahu, karena kan gue harus izin. Kalau kayak tetangga, ada beberapa doang. Banyak pertimbangan. Ya, kembali lagi sih. Kita mikir, wah stigma orang buruk banget pasti kayaknya. Masih ya? Masih ya? Walaupun kita udah tinggal di komplek perumahan atau kita tinggal di Iya. Orang-orang yang paham lah secara medis, tetap ada stigma begitu. Masih ada ya di masyarakat kita. Iya ya, makanya ada yang merahasiakan. Ada di sebuah tempat ya yang gua tahu ya, di Depok juga, sampai jalan keluar rumahnya ditutup. Jadi orang itu depan belakang daerah rumah itu doang ditutup. Jadi orangnya bener-bener dikunci. Ya memang isolasi mandiri sih ya. Cuma kesannya kan, wah ini orang kok jadi kayak dikucilkan atau di blok sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya kalau di komplek gua sih ya sebenarnya kesadaran masyarakatnya udah mulai ya lumayan sih. Jadi orang sadar diri juga untuk memproteksi diri, dan juga udah ini orang yang kenanya juga emang udah sadar. Jadi ya untuk tracing juga diupayakan. Jadi kayak gitu. Tapi kalau lo sendiri emang akhirnya lebih milih ada yang dirahasiain juga ya sebenarnya. Ini kan di channel YouTube ya, jadi kita ngomong belak-belakan. Bebas aja di sini. Ya. Di keluarga gue sendiri, yang notabene nyokap gue berkecimpung di dunia medis, pensiunan Kementerian Kesehatan, dia sendiri ketakutan. Stigmanya ke gue juga wah luar biasa. Sakit worry-nya tuh, ketakutannya tinggi. Kalau bisa jangan disebar lah. Gitu. Kita aja. Bukan apa-apa, dia ya mungkin pemberitaan media luar biasa. Mungkin di umur lansia begitu kan. Ya memang otomatis dia harus di swab. Tapi nyokap gue jangan, dia nggak mau. Ya udah, gue ikutin. Akhirnya gue urus sendiri semua ke rumah sakit. Tolong ditutup semua, jangan sampai ada info ke puskesmas, kelurahan, RT RW, jangan ada info. Gitu. Gue tutup semua. Jadi segala macam info itu langsung ke HP. Jadi emang tujuannya untuk biar orang nggak panik juga mungkin ya? Atau gimana? Iya, itu ya. Karena emang, tapi nggak tahu sih kalau di tempat lo nih, di kantor gitu, kira-kira masih ada nggak yang masih dirahasiakan kira-kira ya? Tapi nggak usah disebut namanya. Sebenarnya ya nggak tahu, mungkin udah dicatat ya secara statistik, tapi dia nggak dipublish aja gitu. Kira-kira ada? Kalau di kantor tuh sama kayak di BUMN, pemerintahan lain sih biasanya wajib rutin tes. Wajib ya. Cuma kalau untuk swab test tertentu, ya itulah. Kembali lagi indikasinya, rapid dan swab test PCR tuh kadang hasilnya jauh berbeda. Pasti kan. Akurasinya menurut ID sendiri udah dijelaskan ya. Rapid itu kan dan false ya. Saat gue divonis positif, itu di kantor tuh langsung gempar dan kayak kena ada musibah apa ini di kantor kan gitu. Akhirnya besok diagendakan untuk swab test massal. Tapi nyatanya apa? Nggak ada satupun yang mau swab test massal. Oh iya? Ya. Padahal udah diwajibkan ya? Maksudnya kan ya dibiayai pemerintah dan diwajibkan. Difasilitasi semua segala macam. Masih ada yang nolak ya? Semuanya nolak. Dengan alasan sibuk kerja atau dia kendala takut. Gitu. Makanya ya. Fakta di negeri ini seperti itu yang gue alamin. Jadi gue ngerasa gue tuh kena, ya udah lu sendirian, kena lu hancur sendirian. Tapi orang lain boleh nilai semangat. Tapi saat dia udah ada terindikasi dan dokter menyarankan dia harus swab test, cenderung pada menghindar. Itu gue alamin sendiri. Iya, makanya dia di sini juga di kompleks orang tua gua ya, di sini di Bekasi juga ada yang positif ya. Sebenarnya probable ya, terus orangnya meninggal. Akhirnya beberapa orang di swab, termasuk nyokap juga sempat di swab. Tapi ya nggak semua mau juga, kayak adik gua kan kagak di swab. Jadi ya memang balik lagi kesadaran masing-masing. Jadi akhirnya ya untuk hal ini ya memang ya nggak bisa nyalahin pemerintah juga. Memang kesadaran masyarakat perlu. Tapi memang di sisi lain pemerintah juga kalau ingin berhasil ya mau nggak mau harus lebih tegas sih. Harus lebih tegas, harus lebih fokus dan serius ya.
Nah, berikutnya nih kalau pengalaman lu kan, lu berapa hari sih, Bre? Sebenarnya kayaknya lumayan lama ya. Nah, itu gimana Eh, tuh? dari total swab test pertama Nah, itu sampai gue dinyatakan negatif hmm. pertama itu sebulan. Sebulan. Hmm. Beda-beda ya. Nah, ini gue juga heran ya. Ya walaupun mungkin balik ke bisa jadi daya tahan tubuh masing-masing Hmm. atau mungkin orang ada yang komorbid ya atau apa Hmm. kan. Nah, beda-beda kan kita dengar pemain bola kayak Ibra Hmm. cepat banget katanya 4 4 hari hari. ya kalau nggak salah. Terus ada tadi temennya nyokap di situ juga 6 hari sembuh gitu kan padahal udah lebih berumur ya. Jadi sebenarnya gimana sih standarnya tuh atau memang ya balik lagi Oke. beda-beda Sebenarnya sih yang membedakan tuh ada treatment. 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 Jadi dokter spesialis paru yang menangani gua baru memberikan obat antivirus saat swab test ketiga masih positif. Hmm. Karena terlihat dari indikasi gestur tubuh, gejala itu gue dinyatakan sehat. Hmm. Mungkin kalau gue udah, wah dari gestur tubuhnya ini lemes, loyo, mungkin dari awal udah langsung di supply antivirus. Hmm. Tapi pemberian resep itu baru turun di swab test yang ketiga. Hmm. Makanya swab test gue keempat udah otomatis negatif. Hmm. Jadi karena treatmentnya ya. Kalau misalkan lebih awal bisa jadi lebih cepat Bisa sembuh. jadi lebih cepat. Nah itu yang mungkin kayak seperti pemain bola Ibrahimovic, Ronaldo. Ya kan jelas dia dari klubnya udah totalitas lah. Aset Duit berharga, nggak ada masalah lah. nggak ada masalah. Yang penting sehat bagaimana caranya. Ya itu. Jadi ya kemampuan dan medis penanganan yang maksimal juga ya sebenarnya. Ya emang sih kalau kita lihat sih ya beberapa ada yang memang sembuhnya cepat, ada yang memang lama. Tapi kalau menurut lo sendiri, kira-kira yang bisa bikin lebih cepat sembuh tuh apa sih? Yang dari pengalaman lo sebenarnya gitu. Selain treatment ya, misalkan Oke. yang lain Iya. kalau orang bilang kan olahraga, berjemur, makan segala macam, protein, atau apa? Mungkin kondisi diri ya, kondisi individu sendiri. Ya mungkin ya jelas gua drop Drop, ya. kepikiran. Jadi ya pusing, stres itu ya mungkin mengganggu juga. Ya wajar makanya orang bilang jangan stres, happy aja, udah liburan aja. Positive thinking ya. Karena yang lain udah gue ikutin semua, olahraga, berjemur, makan sehat, protein tinggi, udah. Tapi ya mungkin stres itu mempengaruhi. Stres ya, lebih pikiran. Terus kan kita sempat WA tuh. Sebenarnya kalau lu bilang kata dokter sebenarnya mungkin virusnya udah mati ya udah. Gimana waktu itu kalau nggak salah udah di kultur virus ya. Iya. Itu nggak ada tuh virusnya sebenarnya atau masih ada? Udah dicek kultur itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Cuma ada virus yang masih tersangkut di sekitar jaringan THT kita itu, dan itu bisa berpotensi menimbulkan gejala baru. Makanya harus benar-benar negatif hasil swabnya. Jadi tetap dari swab PCR ya. Iya. Di kultur virus tuh nggak menjadi jaminan gitu. Maksudnya masih bisa jadi masih ada ya. Wow. Nah, ada juga kan yang cerita nih. Jadi orang pengobatan pakai plasma darah pernah dengar nggak? Iya, Gua sih dengar dari Bosman ya, Bardigo ya. Gua kebetulan Bardigo. ngikutin Bosman juga. Katanya pakai plasma darah tuh efektif gitu. Bener nggak sih, Bray? Atau temen lo gitu siapa ya? Kan lo ada bidang kesehatan juga ya, maksudnya itu pernah ada keterkaitan itu gimana? Kalau selama gue jalanin pengobatan rawat jalan ke rumah sakit, terus juga konsul ke spesialis paru juga, nggak ada yang menyarankan atau mengarahkan gue atau pasien lain tuh harus menggunakan itu. Ya mungkin ada pertimbangan lain yang harus seperti itu. Ya mungkin karena gue dirasa masih oke lah, lo aman, lo fit gitu. Jadi ya lo isolasi mandiri dengan pengobatan dari diri lo sendiri gitu. Jadi tetap balik ke ini ya, ke masing-masing lagi ya. Iya. Oke. Nah, kalau gitu kira-kira ada pesan nih Bray buat orang yang mungkin lagi sakit ya, mengalami ya positif COVID juga, atau bagi orang yang masih sehat nih supaya sehat, aman, sentosa nih, kira-kira gimana? Buat teman-teman semua lah. Oke. Teman-teman kawan-kawan kita nih. Kalau buat pertama ya, yang buat yang tervonis positif, kaget pasti, shock ya, stres. Kalau gue yang pernah mengalami dan pernah berjuang untuk sembuh dan negatif,
sebisa mungkin lo harus happy, bahagia. Ya lo coba tutup telinga, tutup masukan dari teman-teman lo harus bagaimana. Yang utama lo harus bahagia, lo harus sehat, makan yang enak, nggak usah mikirin berat badan lo kayak gimana juga, makan aja terus yang enak. Wih, benar. Olahraga. Dokter Tirta nggak pernah bilang itu ya? Iya, yang penting makan yang enak gitu yang utama. Terus buat teman-teman semua yang abu-abu nih kondisinya, positif, negatif, orang tanpa gejala, tetap lo main silahkan, kerja silahkan, jaga jarak yang pertama. Jaga jarak. Terus masker tuh harus nggak bisa disepelein. Lo boleh bilang sama teman-teman lo di luar sana, kaku banget lo pakai masker ya. Tapi memang atau yang pemikirannya sangat percaya teori konspirasi. Nah. Sebenarnya awalnya juga gue sempat kepikiran sih, cuman ya kita hidup juga harus ada sisi rasional dan melihat fakta juga sih kadang-kadang di lapangan. Gimana? Jadi ya kembali lagi, masker tuh wajib. Hand sanitizer, kita pulang beraktivitas harus mandi gitu ya, tetap harus jaga itu. Tapi jangan sampai kita terlalu memblok diri, menutup diri. Oke lah, lu kan COVID, harus jauh jaga jarak, nggak gitu juga, tetap normal. Tetap normal. Kalau kita lihat pemain bola setelah cetak gol tetap pelukan. Iya. Nggak ada masalah. Iya, yang penting kembali lagi makan yang enak, sehat. Lu yakin diri lu nggak kenapa-napa. Iya. Kalau ada gejala sedikit sakit demam ya langsung berobat lah. Berobat aja. Siap. Jadi ya intinya kan kita nih semakin parah ya saat ini di tanggal 2 Desember ya saat video ini diambil kan. Ya COVID di Indonesia semakin parah, 500.000 lebih ya terakhir ya. Terus juga rekor-rekor harian makin lama makin naik dari 5.000, 6.000 dan segala macamnya. Ya vaksin juga belum jelas dan ya sangat memukul lah. Mudah-mudahan sih dari video ini dari testimoni ya maksudnya pengalaman dari temen gue, sohib gue sendiri bisa ada manfaatnya buat kita semua. Semoga kita semua sehat walafiat. Lo punya pemikiran yang berbeda, boleh aja. Tapi tetap kita harus waspada itu tetap harus bersikap moderat tuh tetap harus. Moderate is the best. Jadi kita tetap harus waspada, tapi tetap harus kritis sih iya. Menurut gue sih tetap iya. Dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat kita semua, tetap sehat, tetap bermanfaat dan tetap bahagia ya, mudah-mudahan. Ada buat ini satu kata, dua kata lagi. Lo harus bahagia, itu aja sih. Oke. Siap. Terima kasih semuanya teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.